Jadi jumlah makam yang ada di sini itu semuanya ada 7 makam, dia Mas ya? 7 makam beserta makamnya Eyang Haryo Mentaun. Itu yang 2 makamnya siapa? Nah, itu perlu dipertanyakan. Ler hiler, ler hiler, tandure wosumi ler kang ijo. Bagi Anda sekalian yang pernah menyimak dan mendengar cerita kronologi Aryo Penangsang atau Aryo Jipang, tentunya di situ tidak lepas dari peran serta seorang patih bernama Patih Aryo Mentaun. Sosok seorang patih yang sudah sepuh, namun wow, pada saat perang itu tidak mau kalah dengan yang kalangan muda-muda. Dilanjut, bila kita berbicara tentang Aryo Mentaun, itu ada embel-embel Patih Aryo Mentaun. Patih sebuah jabatan yang di era sekarang itu serupa dengan wakil presiden, atau di zaman dahulu adalah wakil seorang raja. Nah, mengenai lokasi ini, kita berada di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sisi selatan Provinsi Jawa Timur. Kalau Aryo Jipang atau Aryo Penangsang itu petilasannya berada di Cepu, tepatnya desa mana itu ya, Aryo Jipang, dekat Ngloram. Jadi jaraknya dari sini sekitar 40 km. Next, dilanjut. Selanjutnya mengenai letak makam Aryo Mentaun ini, saya ulang ya. Selanjutnya mengenai letak makam Aryo Mentaun ini berada di belakang deretan rumah-rumah atau perkampungan Desa Ngraseh ini dan tersembunyi di belakang kampung. Kenapa ya? Enggak tahu. Nah, dari jalan ini ke depan itu kan ke Bojonegoro Pacul. Sebaliknya itu ke Desa Sumber Arum, Kecamatan Dander. Sayangnya di sini itu banyak sekali truk-truk yang mengambil jalan alternatif di sini, sehingga jalan ini menjadi padat. Padahal jalan ini ya sempit, tidak terlalu luas. Kita lanjut. Jadi letak lokasi makamnya itu ya di depan itu ada gang masuk. Dulu ada gapura, tetapi sehubungan gapura itu seringkali truk yang masuk itu sundul, akhirnya palangan gapura itu digempur. Nah, jadi nanti kita mengikuti ibu yang naik sepeda itu tadi masuk ke sana sekitar 300 meter. Oke, baiklah, dilanjut. Mengenai makam Haryo Mentaun ini sepertinya jarang dikunjungi orang. Sebenarnya sosok almarhum Patih Aryo Mentaun ini merupakan sosok seorang yang sudah tua, yang patut dan layak untuk diteladani mengenai semangat perjuangannya. Jadi pada waktu itu membela Aryo Jipang atau Aryo Penangsang, walaupun dengan napas yang sudah pas-pasan, tenaga dan usia yang sudah pas-pasan, tetap semangat sampai akhir hayat. Apa gimana dulu gitu ya. Selanjutnya letak lokasi makam Haryo Mentaun ini yang bertuliskan makam Raden Adipati Haryo Mentaun. Terletak di
sela-sela perkampungan. Dan gapura masuknya itu sederhana sekali. Jadi tempatnya bisa dikatakan tersembunyi. Dan ini adalah satu-satunya yang belum ada kembarannya di tempat manapun. Kan di era sekarang ya, itu makam itu ada kembarannya. Misalkan makam Raden Sahid Sunan Kalijogo. Ada yang di Demak, ada yang di Sorowiti, ada yang di mana itu Medalem Senori. Terus ada lagi makam Sunan Geseng, ada yang di Pakanggandul Tuban, ada yang di Kediri, dan ada yang di Magelang. Makam Syekh Subakir, ada yang di Tuban, ada yang di gunung mana itu. Nah, ini adalah satu-satunya. Jadi andai kata di kemudian hari di tempat lain ada makam Adipati Haryo Mentaun, namun yang lebih dulu atau yang asli adalah yang ini terletak di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dan dukuhannya warga setempat menamakan Kebon Peteng. Selanjutnya mengenai suasana perkampungan di area lokasi makam ini seperti ini. Tidak jauh dari sini sudah dibangun sebuah tempat parkir. Namun karena tempatnya itu tersembunyi dan belum viral atau belum populer dieksplor, maka area lokasi parkir itu ya ditumbuhi rumput semacam ini. Dan tadi kita sempatkan ngobrol-ngobrol dengan seorang wakil juru kunci yang bisa dikatakan juga juru kunci. Beliau seorang musisi dengan penjelasan yang sudah kita dengarkan, dan selanjutnya kita berjalan menuju ke area lokasi makam tersebut. Jalan masuk ke lokasi itu tidak terlalu lebar, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 atau jalan kaki. Jadi bagi Anda yang membawa roda 4, itu sebaiknya diparkirkan bisa di depan warung sambil Anda andok mie atau andok kopi, atau di tempat parkiran. Lalu berjalan ke lokasi tersebut sekitar 250 meter, tidak terlalu jauh. Kita melewati jalan semacam ini. Jadi bisa dikatakan belusukan di samping-samping rumah warga. Dan pada kali ini kepentingan saya di sini mengeksplor dan dalam hati bertawasul, kirim doa dalam hati saja, karena pakaian saya tidak memadai bila mana saya harus masuk ke lokasi tersebut. Namun bagi Anda yang kebetulan di kemudian hari ingin bertawasul, ingin ziarah, kirim doa, ya seperti layaknya orang berziarah itu seperti apa, tentunya tidak usah saya jelaskan, Anda sekalian tahu dan memahami. Nah, setelah kita berjalan sekitar 100 meter, tidak ada ya, di depan itu kita melihat sebuah bangunan yang tempatnya itu di sudut pemukiman. Sebelum kita ke sana kita melihat dulu. Nah, ini adalah rumah warga. Terus di samping sebelah sananya itu adalah sungai. Nah, di sini daun-daun pohon itu berguguran, kering. Jadi bukan berarti tidak dirawat, itu bukan, melainkan ya karena ini sudah menjelang musim kemarau, jadi daun-daun yang ada di lokasi ini itu banyak yang berguguran. Pagi disapu, siang penuh lagi. Nah, teman-teman sekalian, kita sekarang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga beliau yang dimakamkan di sini itu diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya, semua sepak terjang perjuangannya semasa di dunia. Dan ada makam siapa saja di sini kita lihat, dan sebelumnya kita membaca-baca dulu tulisan ini. Sekarang tulisan ini bisa Anda screenshot. Kalau sudah, kita lanjut. Dan pada saat kita masuk ke sini kita ditemani oleh salah satu wakil juru kunci yang sudah kita ajak ngobrol sebagai narasumber. Nah, sebelum masuk ya, di sini ada berapa makam ya? 1 2 3 4 5 6 makam. Jadi mana Mas? Oh, 7. Ada 7 makam. Dan yang merupakan makam
Eyang Haryo Mentaun yang mana Mas ya? Yang ada yang dikasih lampu. oh yang dikasih kelambu. Oke, sekarang saya mau masuk, lepas sepatu dulu. Nah, ini makamnya siapa nih Mas Gi? Ini Eyang Emban. Yang emban itu berarti oh ya, emban itu kalau di zaman sekarang itu ya katakanlah semacam pembantu gitu ya. Semacam pembantu atau kalau dibilang sekarang itu kan keamanan. Emban itu kan perempuan ya Mas ya. Emban. Enggak mesti emban, itu adalah abdi. Abdi. Ya. Oh iya, yang ajudan lah katakan gitu. Ajudan, ya. Nah, jadi ini yang menyendiri ini adalah makam emban atau ajudan. Terus makam Hyang Aryo Mentaun itu yang kelambunya hijau ini, yang ada kelambu hijau ini. Nah, kita lihat sebentar saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, situ sekarang kita shot tulisan aksara Jawanya itu. Nisannya masih bertulisan huruf Jawa. Nah, jadi serba huruf Jawa karena di Bojonegoro ini juga tidak terlalu jauh dari pusat munculnya aksara Jawa yang ada di Grobogan. Nah, selanjutnya di sebelah sana itu ada 5 makam. Itu makamnya siapa saja Mas Niki? Yang ini putranya beliaunya. Oh, ini adalah sang putra yang Aryo Mentaun. Nah, ini putranya. Terus yang ini? Yang ini pemakan gedong pusaka. Oh, terus yang di sana itu? Yang di sini saya kurang di sini. Mungkin masih dalam satu keluarga. Ya, ada yang patenya juga, yang mana patenya ada Pak. Ada ya patenya ya, tapi tulis. Dan ini merupakan makam asli yang benar-benar ada, sudah ada sejak dulu, bukan makam baru. Ya Mas ya? Ya, asli. Asli sudah ada sejak dahulu. Jadi jumlah makam yang ada di sini itu semuanya ada 7 makam, dia Mas ya? Ya. 7 makam beserta makamnya Eyang Haryo Mentaun. Nah, ini untuk dokumentasi. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk yang di sebelah sana. Nah, jadi mungkin andai kata di suatu saat nanti semula ini dokumentasinya makamnya ada 7, kok nanti ada 9, itu yang 2 makamnya siapa? Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, sebelumnya kita melihat ini dulu. Oke, silsilahnya ya. Nah, jadi video ini merupakan sebuah dokumentasi. Karena sekarang itu marak sekali makam-makam palsu. Ya. Makam di sebuah petilasan semula ada 8 menjadi 12. Katanya makam ini itu. Nah, teman-teman sekalian, kiranya ini saja, kita segera keluar dari lokasi ini seperlunya saja. Nah, baratnya itu kuburan umum. Terus di belakangnya itu adalah makam umum. Yang sebelah sini juga umum. Nggih. Nah, jadi Eyang Haryo Mentaun itu merupakan seorang tokoh sejarah yang juga terkenal pada masa itu. Jadi kalau kita berbicara petualangan peperangan di zaman Aryo Jipang atau Aryo Penangsang, ada peran serta dari Patih Haryo Mentaun. Haryo Mentaun. Kita sempatkan dulu ngopi di sebuah warung yang persis berada di depan gapura masuk. Nggih, kalau warungnya Pak sinten nggih, Mas sinten iki? Di sini nek nenggone kalau di Google Map itu warung Dewa Melodi. Dewa Melodi. Ya. Oh. Berarti Dewa Melodi pemain orkes ya, Mas? Pemain. Memang ya pemain orkes sampai Ya, sekarang. memang. Oh, oke.
Itu anak saya. Anak jenengan. Tapi bapak ya mesti ya iso ya. Ya ayah sama ibu ya memang Ada darah-darah seneng seni? sama seni ya. Oh, Suka nggih, nyanyi. nggih, nggih, nggih. Oke, sekarang kita kembali ke sekarang kita mengarah ke tentang sejarah Patih Haryo Mentahun ya Mas. Ya. Niku lek di Ketoprak niku kan sering kali orang menyebut Patih Aryo Mentahun kan ngoten nggih. Ya. Lah kalau Patih otomatis kan ada rajanya. Ya. Nah, yang benar itu Patih atau Adipati Mas? Yang saya ketahui di sini dari dulu itu saya mengenalnya Adipati, Pak. Adipati. Ya, Kalau Adipati sekarang itu Aryo semacam Mentahun. bupati ya. Kalau sekarang ya bupati itu. Pantesan Rek, Patih dari kerajaan mana kok enggak disebutkan dalam sejarah itu? Berarti yang benar Adipati Aryo Mentahun yang pada saat itu mendukung perjuangan Aryo Jipang melawan Pajang. Oke. Terus memang dulu Adipati Aryo Mentahun ini kok bisa makamnya tersembunyi di belakang perkampungan itu mbok menawi enten sampean bisa memahami sepotong sejarah itu? Konon dari kalau menurut pemakaman di sini itu konon saya itu ya kalau saya sih orang lahiran modern ya. Yang saya dengar dari cerita mulut ke mulut dari nenek dari mbah-mbah itu cerita dari mulut ke mulut tentang sejarah pemakaman Eyang Aryo Mentahun ini. Dulu ceritanya sebenarnya nggak di sini. Dulu sebenarnya di Gadung sana, di Racekwesi. Racekwesi kota nggih. Ya, Racekwesi sebelah situ. Terus Nah, konon ceritanya dari keluarga itu dikasih feeling pemut sama yang Adipati Aryo Mentahun ini dengan isinya bahwasanya yang Adipati Aryo Mentahun makamnya minta dipindah ke di sini. Ngraseh ya. Oh, jadi pihak alur waris atau keluarga niku mripeni Ya, untuk dipindahkan ke Ya. sini. Akhirnya diikuti. Akhirnya diikuti. Di sini karena di sini ini kan desa Ngraseh. Ini kesebut daerah Bon Peteng. Oh, Bon Peteng ya. Bon Peteng. Jadi mungkin itu dulunya itu dinamakan kebun peteng, artinya kebun gila. Iya. Mungkin itu memang kecil saya dulu, memang daerah sini memang benar-benar gelap. Soalnya kan ya sampai sekarang pun masih Iya, singgung. sama. Ya, terus akhirnya kembali ke masalah pemakaman tadi, minta pindah ke sini. Akhirnya dipindah ke sini. Konon ceritanya dipindahnya ke sini itu jasadnya beliau yang Adipati itu masih utuh. Masih utuh. Masih kondisi utuh. Padahal sudah berusia ratusan tahun nggih. Ratusan tahun. Terus ini masih akan begini ya. Di era sekarang kalau ada sebuah makam tokoh dulu itu terkenal, Ya. otomatis di tempat-tempat lain tuh ada kembaran-kembarannya. Nah, misalkan ya Sunan Kalijogo Ya. itu yang diketahui orang di Demak, ada juga di Sorowiti, ada juga di Ya. Medalem Senori. Terus makam Syekh Sunan Geseng ada di Gandul, Tuban, ada di Magelang, ada juga di Kediri. Namun untuk yang satu ini, makam Eyang Haryo Mentahun ini benar-benar asli di sini, Asli, di ya. tempat lain tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Andai kata di kemudian hari ada, itu yang benar adalah Yang benar sini. adalah yang di sini. Oke. Le